Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya berpesan kepada hadirin semua, juga untuk diri saya pribadi, marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita. Kita tingkatkan takwa kita dengan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga yang sampai saat ini alhamdulillah masih dikaruniai nikmat iman dan Islam dalam keadaan yang bagaimanapun juga iman dan Islam kita jangan sampai goyah. Hingga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ketika dipanggil kelak bisa dalam keadaan iman dan Islam. Dan juga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita telah mengucapkan kalimat syahadah, tentu saja mengandung konsekuensi yang sangat besar. Syahadat pertama yang disebut syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat Rasul, yang berarti kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Dengan mengucapkan syahadat Rasul, seorang Muslim sebenarnya tidak hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetapi juga siap menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan hidup yang harus diikuti dan ditaati dalam berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, uswatun hasanah yang terdapat pada ayat tadi mengingatkan kita pada perang Khandaq yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menerima berita tentang maksud musuh yang besar jumlahnya,
Beliau terus bersiap mencari akal buat bertahan mati-matian. Jangan sampai musuh sebanyak itu menyerbu ke dalam kota. Karena jika maksud mereka menyerbu Madinah berhasil, hancurlah Islam dalam tandanya sendiri. Beliau mendengar nasihat dari sahabat Salman Al-Farisi agar di tempat yang musuh bisa menerobos dibuatkan khondak atau parit pertahanan. Nasihat sahabat Salman Al-Farisi itu segera beliau laksanakan. Beliau sendiri yang memimpin menggali parit bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang banyak jumlahnya itu, untuk menimbulkan semangat dan kegembiraan bekerja siang dan malam menggali tanah, menghancurkan batu-batu yang melintang. Beliau turut memikul tanah galian. Beliau pun turut mengangkut tanah dan pasir hingga telah mengalir keringat beliau di atas rambut beliau yang tebal. Semuanya itu juga dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya dengan gembira dan bersemangat. Sebab beliau sendiri, Rasulullah Muhammad SAW, kelihatan gembira dan bersemangat. Inilah gaya kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan sahabatnya. Di samping keteguhan sikap beliau yang tentunya sangat patut diteladani para pemimpin agar tidak terjadi krisis kepemimpinan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita ingin menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan, maka paling tidak ada 3 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, hidup untuk mencari ridho Allah. Hidup untuk mencari ridho Allah. Seorang muslim senantiasa mengharapkan ridho Allah dalam segala sepak terjang aktivitasnya. Sebab dia tahu bahwa hanya dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala sajalah hidupnya menjadi lurus, terarah dan benar. Sehingga muslim yang mengejar ridho Allah berarti seorang hamba yang beriman, yang ikhlas. Setiap kata, perbuatan, sikap serta pikiran yang betul-betul diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menyimpang serta terjauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang mengikuti dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang bersama sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Hadirin rahimakumullah, jika kita ingin menjadikan Rasulullah Muhammad SAW teladan, maka syarat yang kedua adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, tetapi tidak melupakan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wattahi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah
apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tapi janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syarat ketiga kalau kita ingin meneladani Rasulullah adalah selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Bagi siapa saja yang ingin menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan, maka dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hati, lisan maupun perbuatannya. Sebab dengan ingat kepada Allah, kita pun akan ingat apa yang telah diperintahkannya, termasuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengingatnya dalam segala kondisi? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga dengan pertolongannya kita betul-betul mampu menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Paling tidak, semoga kita bisa melakukan 3 cara itu untuk kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, hidup untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, tetapi jangan melupakan bagian kita di dunia. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun dan di mana saja kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari 3 cara untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala fi al aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bi khatimati sa'adah, Allahumma tim lana bi husnil khatimah.
بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسأل سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في شكرة الموتنا ونجد من النار وعفو الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.